Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Farhan Maulana, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, nomor NIM 1173050075. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat dokumen legal opinion. Sebelum saya memulai tutorial pembuatan dokumen legal opinion, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari legal opinion. Legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkan atau klien. Salah satu peran yang dapat dijalankan oleh seorang advokat atau paralegal atau pekerja hukum adalah dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkan. Salah satu bentuk nasihat hukum yang dapat diberikan adalah melalui pendapat hukum atau legal opinion. Selanjutnya ialah susunan dari legal opinion. Sebelumnya, tidak ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai susunan dari legal opinion itu sendiri. Namun, sebagian besar susunan legal opinion itu berisi yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua ialah permasalahan dalam legal opinion, yang ketiga ialah bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan seperti data, informasi, dan dokumen, yang keempat dasar hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, yang kelima uraian fakta dan kronologis kejadian, yang keenam adalah analisa hukum dan pendapat, dan yang terakhir ialah kesimpulan dan saran atau solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Langkah-langkah dari pembuatan legal opinion ialah yang pertama, legal officer melakukan identifikasi fakta hukum. Lalu selanjutnya ia melakukan identifikasi dari legal issue tersebut. Yang ketiga adalah inventarisasi hukum atau pembendaraan hukum dari produk-produk hukum yang akan digunakan. Yang keempat ialah analisis hukum, dan yang terakhir ialah kesimpulan dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh sang kliennya. Selanjutnya ialah identifikasi dari fakta hukum atau posisi kasus. Yang pertama dilakukan ialah dari legal opinion tersebut harus berisi kronologis dari kasus yang dialami oleh klien. Yang kedua, melakukan klasifikasi mana fakta hukum dan bukan fakta hukum, hubungan hukum dan bukan hubungan hukum. Yang ketiga, jika ada yang tidak jelas, dapat dibuat alternatif. Dan yang keempat ialah konstruksi fakta hukum yang utamanya menggunakan penalaran induksi. Selanjutnya ialah identifikasi legal issues atau pertanyaan hukum. Di sini, para konsultan hukum harus mengidentifikasi apa saja permasalahan hukum dari fakta hukum yang telah dirumuskan, lalu melakukan klasifikasi permasalahan hukum menurut bidang atau sequence, dan yang terakhir, harus dirumuskan secara tepat dari permasalahan hukum tersebut agar tidak mengalami disambiguitas hukum. Selanjutnya ialah melakukan inventarisasi hukum atau penelusuran bahan hukum. Di sini, konsultan hukum mengumpulkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara yang dialami oleh klien, lalu melakukan identifikasi secara berjenjang, serta jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan terlebih dahulu aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Yang selanjutnya, konsultan hukum melakukan analisis hukum, yaitu melakukan konsep hukum dalam aturan di mana aturan tersebut harus jelas, dapat mengacu pada putusan hakim atau jurisprudensi, ataupun pendapat-pendapat para ahli hukum. Yang kedua ialah menentukan aturan mana yang dapat diberlakukan disertai argumentasi terhadap aturan tersebut, mengapa memilih aturan hukum tersebut. Selanjutnya, menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta hukum. Dan yang terakhir ialah mencari alternatif jika ada kekaburan dari fakta hukum tersebut. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh para konsultan hukum ialah menarik kesimpulan dan rekomendasi. Di mana yang pertama ialah menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, lalu kesimpulan tersebut harus bisa menjawab permasalahan hukum yang dialami oleh klien, dan yang ketiga memberikan kesimpulan tentang posisi klien, dan yang keempat merumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan perkara ke depannya. Dan yang terakhir yang harus dipegang ialah harus menghindari dalam memberikan janji-janji. Maksudnya ialah
kita sebagai konsultan hukum tidak boleh memberikan janji di mana apabila sang klien menggunakan legal opinion kita, maka ia akan bisa terbebas dari perkara yang dialaminya. Karena sebagaimanapun juga, legal opinion itu hanya berisi pendapat hukum yang didasari oleh fakta hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena seperti yang Anda ketahui, legal opinion ini hanya dapat digunakan hanya sebatas antara klien dan si konsultan hukum itu sendiri. Apabila klien ingin menggunakan legal opinion ini untuk sebagai bahan argumentasi pada saat ingin menggugat, maka dia perbolehkan. Namun sang konsultan hukum tidak boleh memberikan janji di mana apabila sang klien menggunakan legal opinionnya, maka akan dijanjikan akan menang dalam perkara tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pembuatan dokumen legal opinion. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan dokumen dari legal opinion. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan saja. Saya tidak menjelaskan substansi secara detail. Kenapa? Karena kita hanya fokus terhadap tata cara terhadap penulisan dari dokumen legal opinion ini. Yang pertama, dalam suatu legal opinion itu tuh kita harus memulai dengan pembuka mengenai perihalnya dan pada pihak siapa ditujukan. Dan dalam hal itu pihak yang ditujukan ialah Ernst & Young Finance Ltd. Dan ini perihalnya mengenai legal opinion terhadap kasus hutang piutang antara pihak Ernst & Young Finance Ltd sebagai kreditur dengan pihak CV Unico Ltd sebagai debitur. Dan konsultan hukumnya merupakan Ituan Gani. Selanjutnya, di sini kita akan melihat yang pertama terkait dari legal opinion itu harus adanya yang namanya kasus posisi. Sebagaimana jelaskan sebelumnya dalam PowerPoint. Di sini tuh kasus posisinya tuh ialah pihak CV Unico Ltd tuh memiliki kewajiban hutang, di mana hutang pokok sebesar 750 juta, denda keterlambatan 100 juta, dan total hutang pokok dan denda keterlambatan itu sebesar 850 juta. Nah, selanjutnya sini jelaskan secara lebih singkat mengenai hasil pertemuan antara si konsultan hukum dengan pihak debitur yang hutang tersebut di mana. Nah, pertemuan itu tuh penjelasan mengenai kenapa si pihak Uniqlo itu tuh tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang gitu dan sebagaimananya, sehingga lanjut ke permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini yang selanjutnya yang harus ada dalam legal opinion. Dari sini itu berisi pertanyaan mengenai apa sih restitusi utang itu yang sebagaimana disebutkan oleh pihak CV Unico Ltd dalam mengatasi kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak kreditur yang dimana merupakan klien dari advokat hukum. Nah, terus apakah kasus ini tuh bisa diselesaikan dengan gugatan prestasi atau pilot, atau apakah CV Uniqlo ini tuh dapat dibuat secara prestasi atau apakah dapat dimohonkan pilot. Selanjutnya ialah inventarisasi hukum atau penelusuran bahan-bahan hukum yang mengenai produk hukum apa sajakah yang dapat digunakan dalam perkara yang diajukan oleh si klien. Nah, bahan pokok utama itu tuh ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 13 tentang pengertian perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian seperti sepakat, cakap hukum, hal tertentu dan sebab yang halal. Selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan dan bahan hukum pelengkap. Selanjutnya itu tuh dalam penyusunan legal opinion ialah adanya analisis hukum atau legal analisis. Sini tuh sang konsultan hukum tuh melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus atau perkara ini dan bentuk penyelesaian permasalahan yang dapat diambil, seperti penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh sang debitur, di mana debitur itu ingin menyelesaikan secara non-litigasi itu melalui rescheduling atau haircut. Ada juga penyelesaian secara litigasi, yaitu melalui gugatan prestasi, dan di sini dijelaskan apa itu gugatan prestasi dan
dasar hukumnya apa, pasal 1239 KUH Perdata, dan pelanggaran hak kontraktual gimana. Dan itu tuh jelaskan di sini mengenai debitur tuh dinyatakan lalai itu karena kenapa dan sebagainya. Selanjutnya ialah gugatan kepailitan. Nah, itu gugatan kepailitan itu tuh di sini tuh dijelaskan mengenai syarat-syarat untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur yang melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Di sini tuh kita kasih sama kuasa hukum harus dikasih dasar hukumnya seperti ini, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang isinya tuh bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya. Kemudian tuh dijelaskan mengenai syarat-syarat permohonan pailit dan selanjutnya gimana. Harus dijelaskan analisis secara radikal. Kenapa? Karena agar klien itu diberikan informasi yang secara konseptual dan secara mendalam agar sang klien tuh paham mengenai langkah-langkah apa sajakah yang tepat untuk dilakukan si kreditor dalam menangani permasalahan ini. Selanjutnya mengenai penjelasan mengenai CV terkait dimana debiturnya itu kan merupakan CV ya, kan CV Uniqlo Ltd, sehingga dijelaskan apa itu CV gitu, lengkap dengan produk-produk hukum sebagai dasar-dasar hukumnya. Selanjutnya jelaskan terakhir mengenai berbagai macam penjelasan dari CV tersebut. Dikasih penjelasan akhir bahwa penjelasan yang dijabarkan di atas maka tanggung jawaban dari CV Uniqlo itu tuh tidak hanya sebatas aset yang dimiliki oleh CV, namun juga termasuk aset dan seluruh harta kekayaan dimiliki oleh sekutu aktif atau sekutu komplementer. Dalam ini direktur dari CV Uniqlo Ltd tersebut. Jadi tuh bentuk sita, bentuk aset-aset yang dimiliki oleh CV itu tuh tidak hanya sebatas aset yang dimiliki oleh CV-nya, melainkan juga aset dari direkturnya itu sendiri sebagaimana pemilik terhadap CV tersebut. Nah, selanjutnya dari legal opinion itu tuh berisi pendapat hukum dari pendapat hukum itu tuh misalnya tuh kita mengsummary dari dari fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan sebelumnya. Nah, jadi itu dimana tuh si klien itu tuh menilai bahwa telah terjadi adanya wan prestasi atas kliennya yaitu Ernst & Young Ltd yang dilakukan oleh CV Uniqlo Ltd, di mana CV Uniqlo itu tuh wajib membayarkan hutang pokok sebesar 150 juta, terlambatan 100 juta, dan sehingga total hutang pokok dan keterlambatannya itu 850 juta, lengkap dengan dasar-dasar hukumnya yaitu 1239 BW. Nah, terus di sini tuh dijelaskan kembali penjabarannya mengenai pihak dari klien itu dapat mengajukan apa saja, itu gugatan melakukan prestasi dengan kemudian yaitu bisa melakukan sita dan sebagainya, sita jaminan. Sita jaminan itu gimana? Selanjutnya juga gugatan prestasi itu tuh dapat juga melakukan sita eksekusi dan dijabarkan kembali mengenai sita eksekusi. Berikut juga pasal dasar hukum itu 197 HIR dan 208 RBG. Lalu di sini juga dijelaskan kembali resiko dari diajukan gugatan prestasi, yaitu jika ada kreditor yang mengajukan permohonan pailit atas CV Uniqlo Ltd pada dasarnya dengan diucapkan putusan pailit terhadap debitur, maka semua tuntutan hukum yang diajukan terhadap yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkara sedang berjalan menjadi gugur demi hukum. Kasih tahu kembali
dasar hukumnya, yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Jadi dalam ini jika mengajukan gugatan prestasi kemudian ada pihak kreditur lain mengajukan permohonan pailit, maka gugatan wan prestasinya itu tuh gugur demi hukum. Begitu. Lanjut, selain gugatan wan prestasi itu ada juga permohonan pailit. Nah, mulai itu dijelaskan kembali apa itu permohonan pailit itu, gimana pengaturannya, seperti minimal 2 orang kreditor dan debitur itu tidak mampu membayar lunas hutangnya. Dijelaskan juga kembali apa itu kelebihan dari diajukan permohonan pailit dan juga resiko apabila mengajukan permohonan pailit. Nah, selain dari upaya litigasi seperti gue yang mengajukan kepailitan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sang pihak debitur itu tuh juga melakukan opsi secara non litigasi, yaitu restrukturisasi utang melalui rescheduling dan haircut yang merupakan bentuk itikat baik dari pihak sang debitur untuk melunasi hutangnya. Nah, yang terakhir dari legal opinion ialah rekomendasi yang merupakan hal-hal apakah yang sebaiknya dilakukan oleh sang klien. Rekomendasi itu merupakan bentuk dari misalnya kesimpulan akhir dan kesimpulan pendapat hukum terakhir yang dijabarkan oleh sang advokat hukum terhadap kliennya untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Dalam hal ini tuh ada dua, di mana mengajukan upaya hukum secara non litigasi itu restrukturisasi utang kepada pihak si Pineko Ltd, atau mengajukan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan prestasi terhadap pihak si Pineko Ltd gitu. Dan yang terakhir ialah legal opinion ini penutup. Karena penutup sebenarnya dapat domain itu silakan menghubungi kembali, di mana di sini tuh hubungan antara konsultan hukum dengan sang klien itu tidak hanya sebatas saat legal opinion itu dirilis maka sudah selesai kewajiban dari hukum. Itu tuh tidak. Kenapa? Karena apabila sang klien itu masih merasa belum puas atau masih merasa belum paham, ia dapat bertanya kembali, dapat melakukan konsultasi hukum kembali terhadap konsultan hukumnya. Selanjutnya ialah tanda tangan dari konsultan hukum itu, yaitu Dr. Muhammad Ridwan Ghani, SHLM, PhD, MPhil, ARB. Nah, apabila viewers kurang jelas mengenai tata cara penulisan legal opinion ini, maka bisa selanjutnya saya akan menyertakan di bawah dokumen dari legal opinion ini. Selanjutnya terima kasih kepada para viewer dan terima kasih juga kepada dosen dari praktik penanganan perkara perdata yang telah memberikan tugas UAS ini dan telah memberikan pelajaran-pelajaran mengenai tata cara penulisan dokumen legal opinion ini. Selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 113055075 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.